Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu di sini dan Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu tentang lanjutan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu yang berikutnya ini adalah sekarang untuk materi tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Di sini ada suatu contoh persamaan reaksi di mana zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan setimbang zat C dan D. Di mana koefisien A adalah V, koefisien B-nya Q, koefisien CR, dan koefisien D adalah S. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasinya? Maka di sini untuk menentukan konsentrasi kesetimbangan dalam suatu persamaan reaksi, kalian lihat seluruh zat-zat yang ada di sebelah kanan, di mana konsentrasi masing-masing zatnya dipangkatkan koefisien, di sini untuk konsentrasi C, kemudian dikalikan dengan konsentrasi D, dipangkatkan koefisien. Sudah seluruhnya yang ada konsentrasi sebelah kanan, dibagi dengan seluruh konsentrasi zat-zat reaktan atau reaksi, yaitu zat-zat yang ada di sebelah kiri, yaitu konsentrasi A dipangkatkan Q, konsentrasi B dipangkatkan dengan I. Nah, maka di sini untuk Kc-nya sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi dengan konsentrasi B pangkat A dan konsentrasi B pangkat Q. Nah, yang kedua, bila dalam zat-zat dalam kesetimbangan berbentuk heterogen, ada padat, larutan, gas atau G, dan cair atau L, maka yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan Kc hanya zat yang berwujud gas dan larutan. Di sini contohnya untuk reaksi adalah X bereaksi dengan Y setimbang menghasilkan Z. Di sini ada wujud-wujudnya X wujudnya solid, Y wujudnya liquid, dan Z wujudnya gas. Nah, untuk menentukan harga Kc-nya, maka Kc adalah konsentrasi Z pangkat Z kecil. Nah, itu untuk mencari. Jadi ini hanya berlaku untuk zat yang ada di sebelah kanan aja atau produknya saja. Karena yang dimasukkan ada hanya zat yang berwujud gas. Nah, ada suatu contoh, kita perhatikan lagi di sini untuk contoh berikutnya, yaitu untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan Kc. Dalam satu ruang bervolume 1 liter, 1 mol gas A direaksikan dengan 1 mol gas CD. Persamaan reaksi, AB bereaksi dengan CD menghasilkan kesetimbangan, hasilnya ada AD dan BC. Setelah kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 0,25 mol senyawa CD. Tentukan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Maka di sini langkah pertama kita buatkan dulu persamaan reaksi. Setelah buatkan persamaan reaksi, maka kita buatkan tabel MTS. Nah, di sini persamaan reaksinya MTS mula-mulanya berapa zat? Yaitu AB 1 mol bereaksi dengan CD 1 mol. Nah, dari soal setelah keadaan setimbang di sini masih tersisa zat CD 0,25. Nah, sedangkan zat CD yang direaksikan mula-mula adalah 1 mol. Sisa 0,25. Maka yang dipakai bereaksi adalah 0,75 mol. Nah, sekarang berapa mol AB yang bereaksi? Kita di sini perbandingan dengan koefisiennya ya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Jadi di sini A perbandingan koefisien A, perbandingan koefisien AB dan CD, perbandingan koefisien AD dan perbandingan BC adalah 1 banding 1 banding 1 semuanya ya. Jadi kalau AB-nya 0,25 ini akan sama dengan CD-nya 0,75 juga, AB-nya maaf 0,75. Berapa AD-nya? 0,75 juga. Berapa CD-nya? 0,75. Maka berapa yang bersisa setimbang? AB-nya sebanyak 0,25, CD sebanyak 0,25 mol,
AD sebanyak 0,75 dan BC sebanyak 0,75. Nah, sekarang karena di sini diketahui baru jumlah mol, nah di sini kita harus tahu dulu berapa konsentrasi molar zat tersebut. Maka untuk mencari mol konsentrasi zat A, molaritas zat A, berarti di sini zat AB adalah mol dibagi volumenya. Jumlah molnya 0,25, diketahui volumenya dalam soal 1, berarti 1/4 sama ya 0,25. AD berapa? Yaitu 0,75 dibagi volumenya 1 sama dengan 3/4 molar. Untuk CD sama di sini yaitu konsentrasinya sebanyak 0,25 dibagi volumenya 1 mol, maka molarnya ada 1/4. Dan untuk BC molnya adalah 0,75, volumenya 1 liter, maka konsentrasi molarnya 3/4 atau 0,75. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan harga KC? KC sama dengan konsentrasi AD pangkat 1 kali konsentrasi BC pangkat 1 dibagi konsentrasi AB pangkat 1 kali konsentrasi BC pangkat 1. Maka di sini harganya kalian masukkan semuanya yang tadi sudah dalam keadaan molar. Itu untuk AD konsentrasinya 3/4, BC konsentrasinya 3/4, dibagi konsentrasi AB 1/4, dikali konsentrasi BC 1/4. Maka hasil dari perhitungan ini didapatkan KC-nya sebanyak 9.